namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, Minggu 24 Juli 2022. Semua karena kebaikan Tuhan. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudariku yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan juga jasmani, tambah mengasihi Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 106 dan mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk 1 minggu yang Tuhan sudah tolong. Mohon ampun buat semua dosa salah kami Bapa, dan tolong kami mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kami rindu untuk mempelajari firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari.
Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita pada Mazmur 106 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara, tentu dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya, untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun.
dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin, Haleluya. Saudara yang kekasih, Mazmur 106 menulis mengenai mensyukuri kasih setia Tuhan, lalu mengakui berbagai kekerasan hati dan kedegilan nenek moyang, dan nyanyian pertobatan seluruh Israel saat kembali dari negeri pembuangan. Itu pun karena akibat dosa mereka. Padahal Tuhan sangat sabar dan setia. Jadi walaupun mereka sering melupakan kebaikan Tuhan, lupa bersyukur, sehingga sering mengeluh dan juga memberontak,
memberontak pada Tuhan. Dicatat di ayat 6, itu berulang-ulang dilakukan. Berbuat dosa, berbuat salah, dan berbuat fasik pada Tuhan. Karena apa? Lupa bersyukur. Lupa tentang kebaikan Tuhan. Saudara, jika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan dengan teliti dan terus-menerus, maka kita akan kagum pada kuasa, kasih, dan kesabaran serta kesetiaan Tuhan pada umat. Dan jika kita merenungkan tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita pribadi dan juga keluarga, maka kita juga akan kagum betapa baiknya Tuhan. Mulai dari tidak ada, lalu ada di rahim ibu kita, lahir, masa kanak-kanak, sampai sekarang mendapat anugerah keselamatan, disembuhkan Tuhan, dihiburkan Tuhan, dibimbing, disertai Roh Kudus setiap hari, ditegur waktu kita salah, diajar, dinasehati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Itu kan semua bukti bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan mengirim teman-teman yang peduli pada kesusahan kita. Mereka mendoakan dan menolong keluarga Allah. Tuhan bisa punya banyak cara untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya, menolong kita. Syukur kepada Tuhan. Jadi saudara, mari kita bersyukur. Mari kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Hal tersebut akan menambah iman percaya kita. Sebab Tuhan pemilik hidup kita. Ia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan kekal. Tidak ada yang seperti Tuhan, bukan? Tuhan tahu yang terbaik, yang terpenting bagi kita. Mari kita lihat di ayat 13 sampai 15. Di padang gurun orang Israel mengeluh, marah pada Tuhan. Dan juga pada Musa, pemimpin mereka, pengasuh mereka yang baik, sabar. Pendoa syafaat mereka. Mereka memberontak. Mereka tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur. Mereka tidak mau menerima pembentukan karakter, pembentukan iman mereka. Mereka hidup di luar kehendak Tuhan. Hati-hati saudara. Mari kita cari Tuhan selalu dan hidup dalam segala kebenaran. Agar tidak terjadi bencana dan hal-hal yang buruk. Juga kematian secara rohani. Karena hidup kita terus-menerus memberontak. Tidak kudus. Dalam karir, dalam kesenangan duniawi, dalam tabiat berdosa, serakah, hidup fasik. Hati-hati, lihat ayat 37. Jangan mengorbankan anak-anak kita pada hal-hal yang jahat, pada roh-roh jahat. Antara lain apa sekarang? Kita membiarkan atau mengajak anak-anak kita untuk menonton hiburan film yang gak benar, yang jahat, yang bejat, roh-roh kegelapan, dan juga bergaul secara salah. Kita membiarkan anak-anak kita untuk tidak hormat kepada Tuhan. Kita tidak menjadi contoh buat anak-anak kita. Hati-hati, lihat ayat 37. Selanjutnya dikatakan mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat mereka. Mereka tidak mau percaya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu memelihara dan memperhatikan mereka. Orang Israel terus-menerus memberontak, menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya mereka menyembah berhala. Hati-hati kita untuk tidak tergoda menyembah berhala-berhala masa kini seperti uang, kekuasaan, kenikmatan hidup tentunya yang sesat. Popularitas, seks yang menyimpang. Saudara jangan menyerah pada tekanan dunia yang jahat. Ingatlah selalu tentang kasih dan kuasa kita. Hidup mati kita tergantung pada Tuhan. Sebab itu jangan main-main. Jangan kompromi dengan dosa. Pilihlah teman-teman, rekan-rekan yang membuat kita tambah hidup benar dan mengasihi Tuhan. Selanjutnya di ayat 40 sampai 42 mencatat, akhirnya Tuhan mengizinkan kesusahan menimpa umatnya
Karena mereka terus memberontak. Maksud Tuhan mengizinkan kesusahan itu supaya mereka bertobat. Supaya mereka merendahkan hati. Hati-hati saudara kita dengan kesombongan. Yesaya 2 ayat 11a mencatat, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Tidak ada apa-apanya kita. Semua yang baik yang kita terima hanya karena kemurahan Tuhan. Hidup kita pun hanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu jangan sombong. Selanjutnya Tuhan izinkan kesusahan itu untuk mendorong kita berhenti berbuat dosa. Berhenti merasa aman dan nyaman hidup dalam dosa. Supaya kita bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 mencatat. Jangan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang dimaksudkan dari 2 Petrus 3 ayat 9 ini, Tuhan banyak memberi waktu pada orang berdosa. Masih dikasih kesempatan itu. Masih. Supaya apa? Supaya bertobat. Sebab Tuhan tidak mau orang yang berkata dia percaya kepada Tuhan masuk neraka. Tuhan kasih kesempatan. Sebab itu kalau kita masih hidup sampai hari ini, kita sungguh-sungguh harus bertobat. Yang ketiga, kesusahan-kesusahan hidup diizinkan Tuhan untuk membuat kita lebih bergantung pada Tuhan. Lebih taat pada firman Tuhan. Bukan bergantung pada orang. Bukan bergantung pada apapun dan siapapun. Tidak, bergantung berharap pada Tuhan. Dan menaati firman. Selanjutnya melalui kesusahan hidup, Tuhan membentuk pribadi kita, karakter kita untuk tidak egois. Karena kita ngerti bagaimana tuh namanya susah. Sehingga kita peduli, berbelas kasihan pada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan. Dan kita membantu mereka agar mereka kuat, semangat. Kita membantu dengan apa yang kita bisa lakukan. Mungkin mendengar curhat mereka. Berdoa buat mereka. Membantu apa yang kita bisa. Agar melalui perbuatan baik kita. Tentu supaya nama Tuhan dimuliakan. Tentu supaya orang itu kuat dan percaya Tuhan baik. Mereka tidak melihat Tuhan. Mereka melihat kita. Sebab itu Matius 5 katakan, buat yang baik. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan luar biasa hari ini buat saya juga. Jadi mari kita ingat untuk bersyukur. Jangan lupa berkat pertolongan anugerah Tuhan seumur hidup kita. Kalau tahu bersyukur, maka kita akan selalu memuji Tuhan. Walaupun susah, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan setia. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Tuhan itu patut dipuji loh. Mari kita memuji Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore sampai malam. Puji Tuhan. Dengan perkataan, dengan sikap, dengan perbuatan. Yang kedua, mari kita lakukan yang baik. Yang benar sesuai firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 mencatat, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ku hajar. Sebab itu relakan hatimu, bertobatlah. Tuhan mau kita tetap semangat. Apapun masalah kita. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Dan tentu kita bertobat. Jika kita berdosa, segera akui dosa itu. Ya, segera berbalik kepada jalannya Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan menguasai roh, jiwa, dan tubuh kita. Belas kasihan Tuhan dan setia Tuhan sudah dinyatakan pada kita melalui kematian Kristus Yesus di salib.
kayu salib untuk menebus dosa kita. Hargai kesempatan hidup yang masih Tuhan beri. Hargai. Biarlah kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Seperti yang dicatat dalam Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Ini menggambarkan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas keturunan dan berkat-berkat ke anak cucu orang yang setia mengasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam pertobatan setiap hari. Kita belum ada yang sempurna. Kita masih dikasih Tuhan kesempatan untuk hidup dan menjalani dengan benar. Masih diberi kesempatan untuk bertobat. Hargai itu, syukur. Segala perkara dapat kita tangguh karena Tuhan Allah yang beserta dengan kita. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan. Kalau kami bisa mempelajari Mazmur 106, kami tahu ini buat kami. Tolong kami Roh Kudus untuk selalu mengucap syukur, mengingat kebaikan Tuhan, tahu berterima kasih. Tolong kami Tuhan untuk hidup benar sesuai firman. Tolong kami Roh Kudus waktu kami berdosa, kami tidak keras hati, kami bertobat. Beri kami kemampuan, kesempatan untuk jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Tolong kami bisa jadi saksi Kristus dalam perkataan, perbuatan kami. Segala perkara Tuhan tahu. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kami, supaya kami dapat hidup mempermuliakan Tuhan. Tolong kami buka jalan bagi kami, sehingga kami dapat menikmati mujizat Tuhan. Dan kami dapat bersaksi, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Mohon berkat Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu. Mohon berkat Tuhan untuk anak remaja dan pemuda. Mohon berkat Tuhan untuk para wanita dan pria. Mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba. Kami masuki minggu yang baru dengan hati yang bersyukur. Karena Tuhan kami, Yesus Kristus, baik dan berkuasa. Angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang kekal dan sempurna ada bagi kita. Doa syafaat Tuhan Yesus, karyanya yang sempurna, itu juga bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong kita untuk hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dan apapun yang kita doakan yang berguna untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan tolong pada waktunya dan caranya yang dahsyat. Biar hidup kita dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan namanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Tetap jaga protap progres. Shalom.